Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan karena Dia Bapa yang begitu baik dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu merancangkan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mari pagi hari ini sembah Dia, berikan syukurmu kepada Tuhan, saudaraku. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah merancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Dia tak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, saudara. Dia selalu baik dalam hidup. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih Tuhan bagaikan embun yang turun setiap pagi dalam hidup kita, saudara. Selalu baru dan selalu baru. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari pagi ini ucapkan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah Dia rancangkan yang jahat dalam hidup. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu
bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Oh, kasih-Mu bagaikan embun yang turun setiap pagi, Tuhan, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu. Mari musik pujikan lagu ini, saudaraku. Musik pujikan lagu ini, mari mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu selalu berlimpah dalam hidup. Mari mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu merancangkan yang baik, Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera. Oleh karena itu pagi ini kami bersyukur kepada-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari sebadia mengucap syukur buat kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan embun yang selalu turun, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh, Kau setia dalam hidup kami, Kau setia dalam hidup kami. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari mengucap syukur lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, Kau menunjukkan kasih setia-Mu atas hidup, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, Kau setia buat hidup kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Pada jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia setia, Dia setia, Dia setia, Dia setia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Menyediakan yang kami perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, walaupun kami Tuhan di saat hidup kami mengalami keterpurukan, Kau tetap Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami, walau melewati badai dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kamu katakan Dia setia. Kau setia, Kamu sekali lagi, Dia setia saudaraku. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia walaupun di saat badai bergelora. Oh, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai.
atas besar, ku tenang Kau Allah. Oh bisa Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh sungguh baik Yesus, oh sungguh baik. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, walaupun badai sedang menghampiri hidupmu, yakinlah bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai bersyukur lagi kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan. Dia limpahkan selalu baru dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik. Kira takara bapa takara payasya takara kira takara payasya. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera selalu Kau beri dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, mari mengucap syukur saudaraku. Mari mengucap syukur saudaraku. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik Yesus, Kau baik. Oh, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu atas hidup. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira-kira rata-kira banyak kira-kira pasti. Oh, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun juga kasih-Mu atas hidup kami, selain bersyukur, selain menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, 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 Kau baik. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sampaikan syukur-Mu, sampaikan terima kasih-Mu kepada Tuhan, saudara. Selalu berlimpah kasih-Nya dalam hidup kita. Oh ya Yesus, oh ya Yesus, oh ya Yesus. Kirata karabata karabaya siata karabasi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kirata karabata karabaya siata karabasi. Kirata karabata karabaya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kau gunung batu kami Tuhan. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya Yesus gunung batu di dunia, oh, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu, dia gunung batu pertolongan kita saudaraku. Oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, dia gunung batu kita, dia sumber pertolongan kita saudara. Jangan berharap kepada siapapun, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena dia Allah yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami yang teguh, yang tak pernah meninggalkan kami. Iya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan lagi, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami, tak tertandingi Engkau. Oh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, Kau selalu menjadi andalan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan membawa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik,
yang selalu merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena itu, pagi ini kami bawa doa kami, pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kehormatan buat kami menyembah Engkau pagi ini. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, sungguh semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena besar setia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan Yesus, sebab hanya kepadamu Tuhan segala pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau yang terus memberkati dan menuntun setiap pemimpin di negeri ini Tuhan, setiap pemimpin di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Setiap keputusan, setiap apapun yang mereka rencanakan, ada hikmat, ada pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Oh haleluya Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan, turunkan keamanan-Mu di negeri kami Tuhan. Engkau yang terus menyatakan, memberkati bangsa ini Tuhan dengan kesejahteraan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus menyertai bangsa ini Tuhan. Apapun yang sudah dipersiapkan, apapun yang sudah direncanakan, apapun yang sudah diatur, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai Tuhan. Dan kami percaya akan ada pemimpin yang Tuhan nyatakan di negeri kami Tuhan, akan ada pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, di mana kami bertumbuh Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala penasihat kami, Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya Tuhan. Engkau yang terus memakai Tuhan hidupnya Tuhan Yesus, menjadi berkat dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Engkau yang terus memakai hidupnya Tuhan menjadi teladan bagi kami semua Tuhan. Berkati anak, cucu, menantu dan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai hidupnya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala Andoyolim Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Tuhan yang terus menopang hidup hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang terus memberikan hikmat pengurapan, bahkan otoritas ilahi Tuhan terus tambahkan di dalam hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyatakan setiap hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Pewahyuan Tuhan, Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang Kau pakai hamba ini untuk menuntun setiap jemaat-Mu, untuk membawa setiap jemaat-Mu lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati semua staf hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan yang terus mengasihi hidup mereka Tuhan. Berikan kekuatan dalam mereka menopang penggembalaan di tempat ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Tuhan akan terus memelihara hidup mereka, memberi kekuatan, memberikan pertolongan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Kalau ada saat ini jemaat-Mu yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus, kuasa Yesus menyembuhkan. Dan kami percaya mujizat itu masih ada sampai saat ini Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan.
mereka yang mengalami pergumulan hidup, kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan, Engkaulah satu-satunya sumber jalan keluar dalam hidup mereka Tuhan. Tiada yang tidak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Ya ralabalaba ya sikiri. Berkati setiap komisi yang ada di tempat ini Tuhan, dari anak-anak hingga lansia Tuhan. Kami percaya hati Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidup mereka Tuhan. Terkhusus pagi hari ini kami berdoa buat para pria yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai pria-pria Tuhan menjadi pria-pria yang semakin mengasihi keluarga, anak istri, juga Tuhan mengasihi Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Bahkan Tuhan yang menopang tangan mereka Tuhan melewati badai hidup sekalipun, mereka akan menjadi kuat karena ada tangan Tuhan yang perkasa yang menopang hidupnya. Mereka menjadi pria-pria yang semakin kuat laksana Raja Wali yang naik tinggi Tuhan menghadapi badai Tuhan. Ya ralabalaba ya sikire. Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh Tuhan. Menjadi pria-pria yang semakin hari semakin membawa hidupnya mendekat kepadamu, mengasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah, kita memiliki Bapa yang kasihnya itu tiada taranya. Tidak ada ujungnya kasihnya Tuhan itu terhadap kita Bapak Ibu. Bahwa di saat kita memiliki banyak cobaan dalam hidup kita, kita memiliki dosa seperti apa, Bapa itu tidak pernah melihat seberapa sih buruknya kita, karena Bapa itu sangat mengasihi kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Jangan Nyaman Dengan Dosa. Loh, kenapa kok jangan nyaman dengan dosa? Namanya juga dosa ya tidak nyaman toh. Tetapi banyak sekali orang-orang yang membuat bahkan dia nyaman dengan dosanya. Seperti halnya kita memiliki pasangan hidup dalam kehidupan kita, memiliki kekasih jiwa yang membuat kita itu selalu ingin ketemu. Kalau nggak ketemu rasanya tuh ada yang kurang. Rasanya pengen ketemu, pengen deket. Kalau nggak ketemu tuh rasanya tuh kok sepi ya, tidak enak ya. Demikian dengan dosa. Banyak orang yang membuat dirinya tuh nyaman dengan dosanya. Jika dia tidak melakukannya, dia nggak nyaman dalam dirinya. Kayak aku tuh harus melakukan ini, padahal dia tahu hal yang dia perbuat itu akan jatuh dalam dosa. Tetapi banyak sekarang orang-orang yang kenal Tuhan pun dia jatuh dalam dosa karena dia nyaman dengan dosa itu. Seperti aku kalau nggak minum minuman seperti ini, aku tuh nggak, rasanya tubuhku nggak enak. Aku tuh kalau nggak minum alkohol ini, aku tuh rasanya nggak enak. Ataupun aku kalau nggak merokok, aku nggak enak. Aku harus merokok. Kalau nggak itu pahit, tubuhku nggak enak. Ataupun kalau aku tidak korupsi, kalau aku tidak mengambil uang kantor, uang perusahaan, aku nggak enak. Aku harus mencuri untuk demi memenuhi hidupanku. Dia nyaman dengan dosanya. Kalau dia tidak melakukannya, hidupnya nggak enak. Rasanya dia yang kurang. Makanya saya mau tekankan, jangan nyaman dengan dosa. Meskipun kita tahu bahwa kok nyaman dengan dosa, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang kenal dengan Yesus pun dia masih nyaman dengan dosanya. Untuk susah untuk melepaskan
hal yang membuat dirinya itu nyaman. Kita memiliki seseorang yang kita kasihi, kita mau melepaskannya, serasanya sayang banget, tidak bisa. Kalau sakit kalau dilepaskan. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita melepaskannya, memang rasanya nggak enak, susah. Tapi kalau kita pengen Tuhan hadir dalam kehidupan kita mau lawan. Karena iblis mengincar anak-anaknya yang sedang memiliki celah dalam hidupnya. Iblis akan memakai anak-anaknya, anak-anak Tuhan, untuk dipakai untuk menjadi alat-alatnya, untuk menjauhi Yesus, untuk menikmati hal-hal keduniawian yang membuat kita tuh nyaman. Sebenarnya kita nggak nyaman, tapi karena tergiurnya iblis itu akan kita membuat nyaman dengan dosa. Saya membacakan ada satu ayat yang kita harus ketahui dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang pernah melakukan dosa. Semua orang telah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena kita lahir dari rahim ibu kita sudah memiliki dosa. Dari mana? Dari Adam. Ada orang anak Tuhan bahwa dia mengatakan bahwa aku paling berdosa. Teman-temanku kayaknya tidak, seakan-akan kayak tidak memiliki dosa ya, tapi aku masih memiliki dosa. Aku masih nyaman dengan dosaku, tapi aku lelah dengan dosaku. Apakah Tuhan ingin mengasihi? Tuhan apakah masih mengasihiku atau enggak ya? Tetapi kita harus tahu, semua manusia pernah melakukan dosa. Manusia semuanya pernah melakukan kesalahan. Karena waktu dia lahir dari dunia ini, dia sudah ada dosa keturunan. Kita nggak bisa namanya kita menghilangkan dosa itu, karena Adam telah mentransferkan dosa itu kepada kita. Nah, kita mau belajar lebih lagi dalam Amsal 8 ayat 13. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Seperti apa sih Tuhan mau dalam dirimu? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat. Jadi kalau aku melakukan dosa, Tuhan benci sama aku dong. Di saat aku melakukan dosa, berarti Bapak udah gak mengasihi aku dong. Tuhan sudah meninggalin aku dong. Dan aku sepertinya Tuhan tidak mau terima aku lagi. Jadi aku percuma dong aku harus ke gereja, percuma dong aku harus pelayanan. Dalam Amsal 8 ayat 13 pun mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membenci kita kalau kita mengasihi Dia. Kita tidak akan melakukan itu. Artinya mengatakan bahwa aku benci kepada A-nya A kecil, itu menunjukkan kepada kita, bukan kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Bapa, kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dituliskan dalam Amsal 8 ayat 13. Tapi kalau kita mau menyakiti hati Bapa, mengecewakan hati Bapa, ya silakan, bisa melakukan hal itu. Tapi Bapak nggak pernah ninggalin anaknya kok.
Bapak nggak pernah benci sama anak-anaknya kok. Tuhan tidak pernah namanya ninggalin kita cuman karena kita melakukan dosa. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Bapa, kita akan lakukan yang Tuhan gak mau. Seperti kita memiliki seorang pasangan hidup, kita mau menyenangkan pasangan hidup kita dengan gimana? Selalu kan kita ingin membuat pasangan hidup kita tuh senang kan. Selalu pengen bahwa pasangan hidup kita tuh selalu senang dengan kita. Kita nggak pengen pasangan kita tuh selalu kecewa sama kita, sedih sama kita. Kita nggak pengen. Akhirnya kita mau melakukan hal-hal apa saja yang bagaimana ya pasanganku tuh bisa senang, selalu bahagia bersamaku. Tentunya juga dengan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana Tuhan tuh bisa senang dengan perbuatan kita? Masa sih kita mau selalu kecewakan Tuhan terus? Kalau kita memang cinta sama Tuhan, harusnya kan kita melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Kalau kita benar-benar cinta, kalau kita nggak cinta, kita akan berat melakukan hal itu. Rasanya pengen melakukan hal-hal yang dosa yang membuat Tuhan tuh kecewa sama kita. Emang Tuhan pernah kecewa? Emang Tuhan pernah merasa sedih? Pernah kok. Tuhan pernah merasakan namanya dia kecewa di saat Yudas, muridnya yang Tuhan pilih, yang Tuhan percayakan, dia bisa menjual Yesus karena uang. Dia rela menjual Yesus karena uang. Simon Petrus pura-pura tidak mengenal Yesus karena dia takut mati. Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Dalam Matius 15 ayat 7-8 mengatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubut Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Kita tiap hari ke gereja, hati kita tuh di mana? Pertanyaannya itu. Hatimu di mana? Ataukah engkau ke gereja hanya sekedar rutinitas? Ataukah di saat engkau pelayanan, engkau bermain musik, atau sedang memimpin pujian? Hatimu di mana? Apakah di saat engkau memimpin pujian, di saat engkau melakukan permainan musikmu, sangatlah bagus, engkau melihat bahwa sepertinya aku keren ya, orang-orang merasa terberkati dengan pelayanan. Akhirnya engkau mulai sombong. Hatimu hatimu bukan ke Tuhan, hatimu jauh dari Tuhan. Bapak Ibu pernah tahu malaikat Lucifer? Dia melihat bahwa para malaikat memuji-muji Tuhan. Lucifer memikirkan bahwa bagaimana anak buahnya ini bisa menyembah aku. Kayak enak ya kalau orang-orang itu kalau malaikat-malaikat itu bisa menyembah aku. Akhirnya tahu Tuhan atas kelakuan busuk Lucifer, Tuhan tendang dia. Hatimu di mana? Apakah engkau akan membuat Yesus kecewa? Jangan buat Yesus kecewa. Tuhan sudah rela mati untuk kita. Tuhan rela mati untuk kita, supaya kita bebas dari dosa. Tapi banyak hal yang membuat Yesus kecewa sama kita. Bahwa engkau datang sama Tuhan di saat engkau memiliki masalah dalam hidupmu, memiliki beban, dan engkau menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan, kenapa aku
Tuhan berikan aku cobaan seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan aku musibah seperti ini? Engkau menyalahkan Tuhan, tapi di saat engkau lagi senang dalam hidupmu, engkau melupakan dan kau lupakan mengucap syukur dengan Tuhan. Tapi di saat engkau ada masalah, kau menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memberikan engkau masalah hidupmu. Kita belajar untuk mengerti, mengenal hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Untuk belajar mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan kepadaku. Saya percaya di balik masalah ini Tuhan Yesus punya karya yang indah dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah kecewakan Bapa. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dosa sama dengan tidak layak. Dosa membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Bahwa memang dosa itu kan membuat kita tuh gak layak. Iblis akan merenggut anak-anaknya. Iblis akan merenggut anak-anaknya bahwa engkau itu gak berguna. Engkau itu manusia yang tidak bisa berubah. Gak ada yang mau memakai dirimu. Kamu hanyalah orang yang paling buruk di dunia ini. Iblis akan merusak pikiran kita, akan mencuci otak kita supaya kita lemah, supaya kita tidak mencintai diri kita sendiri, supaya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Bahwa banyak anak-anak muda akhirnya memilih untuk bunuh diri karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dia mencari bahwa bagaimana aku bebas dari dosaku, aku bebas dari ikatan dosaku. Nggak ada orang yang mau tahu denganku. Aku mencari pertolongan siapapun, tidak ada seseorang pun yang dapat menolongku. Temanku, aku cerita dengan dia hanya bilang sabar ya, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bisa menyelesaikan masalahnya. Di saat iblis merusak pikirannya bahwa hidupnya gak berarti dan dia tidak mencintai hidupnya, banyak anak-anak muda akhirnya gagal. Dia mati, dia bunuh dirinya karena dia stres. Dia tidak memiliki sukacita dalam hidupnya, tidak memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Di saat kita memiliki masalah dosa, Bapak Ibu, jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri. Jika saat kita memakai kekuatan kita sendiri, percuma. Kita tidak akan pernah bisa namanya melawannya. Kita tidak bisa menangkan dosa itu. Tapi jika kita melibatkan Yesus dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita, kebahagiaan. Tuhan akan memenuhi segala hasrat kita, memenuhi kita. Tuhan akan menjernihkan pikiran kita dan kita belajar untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Tuhan loh rela mati buat kita. Tuhan itu bukannya nggak cinta sama dirinya sendiri, akhirnya dia merela untuk mati di kayu salib. Karena cintanya akan kita ini, Bapak. Karena cintanya yang begitu besar, dia rela supaya kita tuh gak binasa, supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan. Atau kita mau sia-siakan kasih Tuhan itu karena kita bunuh diri karena kita tidak memiliki kebahagiaan, karena memang kita capek, lelah, gak tahu kita harus meminta tolong dengan siapa. Padahal Tuhan mengatakan bahwa marilah dengan kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, tapi tergantung kita mau atau enggak,
Kalau kita nggak mau ya, Tuhan nggak bisa paksakan kita. Kita harus terbuka sama Tuhan. Apapun dalam hidupmu, dosa apapun dalam hidupmu, kalau engkau mau terbuka sama Bapa akan mengampunimu. Bapa nggak pernah lihat seberapa sih buruknya hidupmu, seberapa masa lalumu, Tuhan nggak lihat. Yang Tuhan tahu bahwa engkau itu biji mata yang indah buat Tuhan. Engkau permata yang indah bagi Tuhan. Karena Tuhan buat engkau dalam kandungan ibumu, Tuhan nggak asal bikin. Karena Tuhan sudah bikin engkau itu dengan rancangan-rancangan masa depan yang luar biasa. Bagaimana jika aku belum bisa lepas dari dosaku? Selama ini aku belum bisa lepas dari dosaku. Aku sudah minta ampun sama Tuhan, tapi aku masih jatuh dalam dosa yang sama. Aku takut. Aku merasa aku gagal terus. Aku udah berusaha dan berusaha. Kenapa aku gak bisa lepas dari dosaku? Selama kita masih hidup dalam tubuh ini, tubuh dosa, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak akan pernah namanya kebal dari dosa yang ada dalam hidup. Saya pernah mengalami bahwa saya jatuh bangun dalam dosa. Saya bilang, Tuhan, saya capek, saya lelah. Saya minta ampun sama Engkau, tetapi Tuhan, aku masih jatuh dalam hal yang sama. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Apakah waktu saat kita minta ampun sama Tuhan, apakah kita nggak akan melakukan dosa lagi? Pasti bisa. Pasti kita akan melakukan dosa lagi. Apakah kita mempermainkan Tuhan? Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu. Engkau lelah dengan dosamu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu melihat seberapa perjuanganmu untuk mengalahkan itu. Di saat kita memang hidup dalam dosa, kita akan belajar untuk mengalahkan dosa itu sebelum Tuhan panggil kita kembali. Karena perangnya kita itu ialah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita itu ialah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri? Dengan tuntunan Yesus. Jangan pernah menganggap dirimu enggak layak, enggak berguna. Bahwa Tuhan tuh udah capek-capek bikin kamu, bikin kita ini. Jangan pernah sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang iblis kerjakan untuk menghancurkan hidup kita. Iblis tuh senang kalau kita tuh jauh dari Tuhan. Iblis tuh senang kalau kita tuh minder, kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Iblis senang kalau kita melakukan dosa. Kalau di saat kita melakukan dosa, engkau tidak minta ampun sama Tuhan, Iblis tuh senang banget. Di saat kita melakukan dosa dan kita minta ampun dan terbuka dan minta Tuhan untuk pulihkan hidup kita, Iblis akan ketar-ketir dan Iblis akan takut bahwa kok kenapa aku gagal ya? Sepertinya aku gagal karena aku tidak bisa membujuk anak-anak Tuhan untuk bisa jatuh dan bisa ikut aku. Mari belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Toh Tuhan itu udah cinta sama kita loh. Masa kita mau gak cinta sama diri kita sendiri? Belajar. Tuhan gak pernah pandang kita seberapa jeleknya kita. Tuhan tidak pandang hina kita. Semasa lalumu seperti apapun, seburuk-buruknya engkau, Tuhan tidak pernah pandang itu. Ada satu kisah di mana ada wanita yang dipergoki. Dia sedang melakukan perzinahan. Orang-orang Farisi berkumpul semua di situ, membawa wanita itu ke tengah dan hampir mau dilempar batu. Akhirnya Tuhan datang. Tuhan tolong wanita itu. Kita mau baca bersama-sama dalam Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, karena semua orang telah melakukan dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Dan ayat 8 mengatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kalau kita lihat bahwa wanita itu sangatlah berzina, benar-benar tubuhnya sangat kotor. Orang-orang mengira bahwa hidupnya tuh kacau, hidupnya sangatlah najis. Tapi Tuhan tidak pandang dia najis. Tuhan mencintai dia, Tuhan mengasihi dia karena dia anaknya. Demikian juga kita. Tuhan akan rela mati untuk kita. Tuhan akan rela mati-matian untuk melindungi kita. Tuhan rela untuk menjaga kita. Bagaimana kita tidak dipermalukan oleh orang-orang. Bagaimana Tuhan membuat kita tidak disakiti oleh orang. Bagaimana di saat Yesus rela mati di kayu salib. Itu untuk apa sih? Ya karena kita biar kita tuh nggak dihukum. Biar Bapa sendiri yang dihukum. Karena apa? Tuhan mencintai kita. Tuhan gak pengen anak-anaknya tersakiti. Biar Bapa yang sakit. Biar anak-anaknya yang menikmati hidup ini, menikmati kasih yang Tuhan berikan. Tuhan mengampuni. Tuhan gak pandang dia gimana-gimana. Tuhan mengatakan bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kasihnya Tuhan sungguh besar, Bapak Ibu. Kasihnya sungguh tiada taranya. Wow, gak ada kasih yang sebesar Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tolong kita. Kadang banyak anak-anak Tuhan yang pergi ninggalin Tuhan, melupakan Tuhan. Di saat kita meninggalkan Tuhan, apakah Tuhan cuek sama kita? Apakah Tuhan juga pergi ninggalin kita juga? Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa yaudahlah kalau kamu pergi aja. Enggak, Bapak Ibu. Di saat kita pergi, Tuhan tetap di sini. Tuhan nggak pergi kemana-mana. Tuhan menunggu kita. Ayo, bangkit yuk. Ayo kembali lagi sama aku yuk. Aku kangen sama kamu. Aku rindu sama kamu. Aku masih di sini. Aku nungguin kamu pulang. Masa kamu gak kangen sama aku? Tuhan bertahun-tahun kita pergi ninggalin Tuhan. Tuhan tetap sama. Tuhan tetap tungguin kita. Tuhan tidak pergi. Bahwa Yesus tuh selalu rindu sama kita untuk kita tuh kembali. Jangan pernah namanya takut. Jangan pernah namanya gak layak untuk ketemu Tuhan. Jangan pernah kita namanya akhirnya memikirkan bahwa Tuhan pasti benci sama aku. Aku malu kalau ketemu Tuhan. Padahal Tuhan tuh kangen sama kita. Nantikan kita supaya kita tuh kembali lagi sama Dia. Tapi kitanya nggak peka. Kitanya nggak merespon. Belajar peka. Belajar apa yang Tuhan mau. Belajar kalau Tuhan tuh kangen sama kita. Amin Bapak Ibu. Percaya Yesus dapat mengubah hidupmu. Di saat saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya nggak percaya bahwa Tuhan akan pakai saya. Mungkin Bapak Ibu udah mengetahui masa lalu saya, bahwa hidup saya nggak benar. 6-7 tahun yang lalu hidup saya nggak benar. Saya ninggalin Tuhan.
Saya nggak percaya sama Tuhan kalau Tuhan Yesus itu ada. Saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kalau ada, Tuhan nggak akan pernah membuat saya memiliki masalah seperti ini. Kenapa saya tidak memiliki teman dan semua teman-teman saya memusuhi saya dan menghajar saya tiap hari. Saya sakit, saya capek, saya lelah. Dan saya mengatakan bahwa kalau Yesus ada, Tuhan pasti tolong saya. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Berarti Yesus itu nggak ada. Saya meninggalkan Yesus waktu itu. Saya melakukan perjanjian dengan iblis waktu itu. Saya melakukan perjanjian iblis bahwa saya harus ditakuti oleh semua orang. Karena iblis menggiurkan di depan saya bahwa orang-orang akan takut kepada saya. Dan benar, saya memperkuat hidup saya sendiri. Saya memperkuat tubuh saya sendiri tanpa bantuan Yesus pun. Saya hancur hidup saya. Hidup saya hanya untuk bagaimana saya ditakuti oleh teman-teman saya. Dan tidak ada pun yang harus berani lawan saya. Tiap hari saya sekolah, saya bertengkar terus dengan kawan-kawan saya. Pulang sekolah saya selalu melakukan ritualitas dengan perjanjian kepada satanisme. Dan saya memikirkan bahwa saya cukup dengan ini. Saya nggak butuh Yesus. Saya menghujat Yesus. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian saya lelah dengan itu semuanya, bahwa masa hidup saya seperti ini terus, bertengkar terus, mau jadi apa saya? Masa saya memiliki kehidupan dengan orang-orang yang takut sama saya? Saya ingin memiliki teman, saya ingin memiliki sahabat. Karena saya waktu itu tidak memiliki sahabat, karena orang pada takut sama saya. Bagaimana dong? Waktu tahun 2017 Tuhan pakai saya. Tuhan izinkan saya lepas dari ilmu kegelapan, perjanjian dengan iblis. Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada saya. Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yang menurut saya itu mustahil. Barang rongsok kayak seperti saya Tuhan bisa pakai. Saya berpikir bahwa Tuhan gak bisa cari orang lain lagi selain saya. Kita mau lari sejauh manapun, Tuhan akan kejar kita terus sampai Tuhan bisa tangkap dan bisa taklukkan kita. Waktu Tuhan tarik saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya langsung berlutut. Saya bilang, Tuhan, aku mencintaimu. Dan saya berjanji, Tuhan, saya akan tinggalkan masa lalu saya, karena Tuhan sudah memberikan saya kasih karunia itu kepada saya. Ternyata Tuhan tuh kangen sama saya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tuh rindu sama saya. Bagi kapan toh kamu tuh kembali lagi sama aku? Udah bertahun-tahun kamu udah lupakan aku. Padahal aku tuh di sini tetap nungguin kamu. Rindu kamu, sangat rindu. Akhirnya saya putus dan saya menangis. Saya mau menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sungguh berat untuk melepaskan hal-hal yang sudah saya miliki waktu itu. Sudah bertahun-tahun dengan ilmu-ilmu yang saya punyai, tapi saya lepaskan hal yang membuat saya untung. Karena saya ketemu Yesus, semua yang aku anggap untung itu adalah rugi bagiku. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya, Bapak Ibu. Yesus dapat mengubah hidup Anda, yang membuat Anda enggak menghargai diri Anda sendiri. Barang rongsok pun Tuhan bisa daur ulang dengan menjadi hal yang baru, yang bisa Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai kita semuanya di tempat ini. Jangan pernah kita minder, jangan pernah kita benci sama hidup kita sendiri. Cintai hidup kita, cintai hidupmu sendiri. Karena Yesus telah mati karena cintanya kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian bahwa Yesus tempat di mana kita berlari, di mana Yesus menjadi tempat perlindungan kita.
jauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, dan berharga. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Tolong kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami makin hari makin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Yosi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hidupnya lebih dahsyat lagi di masa-masa yang mendatang. Engkau melihat segala yang ada dalam hatinya, kerinduan hatinya, keperluannya. Engkau yang akan memenuhi tepat pada waktunya. Engkau akan berikan terbaik buat Yosi. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan-pelayan yang terlibat dalam saat teduh pemuridan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau memperhatikan, Engkau memberkati mereka satu persatu dengan segala yang terbaik dari Engkau sendiri, hingga melalui hidup mereka nama-Mu dimuliakan dan sesama mereka diberkati pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti saat teduh pemuridan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati keluar masuk kami hari ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam urusan di masyarakat, pemerintahan atau urusan apapun. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu nyata. Tuhan, tutungi kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Hindarkan kami dari segala yang jahat, celaka, mara, bahaya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, dan kami menjadi umat yang taat melakukan petunjuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa darah-Mu membentengi kami dari segala yang jahat. Tuhan, Kau tolong umat-Mu. Kalau saat ini ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan setiap bagian tubuh kami yang lemah dan sakit. Dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Bila damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.